Tapi satu hal yang mungkin yang saya lihat dari pengalaman saya memang bahwa ya seorang leader itu harus belajar dari leaders yang lain. Memiliki karakter gitu karena kan sebuah pemimpin atau seorang pemimpin itu pasti ya harus memiliki sebuah karakter sehingga bisa menarik para timnya atau ya yang dipimpin untuk bisa mengikuti. Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat, kali ini kita kedatangan narasumber dan tamu yang istimewa. Tamu kita ini punya pengalaman yang luar biasa. Beliau pernah ditugaskan oleh negara menjadi wakil Menteri Luar Negeri. Sebelumnya beliau juga bertugas sebagai Wakil Menteri Kementerian BUMN. Dan sebelumnya lagi beliau pernah menjabat sebagai Dirut Bank Pemerintah yang cukup besar, yaitu BTN. Sebelumnya, tamu kehormatan kita ini juga pernah menduduki beberapa jabatan penting yang luar biasa. Di Bank Mandiri, beliau pernah menjadi Direktur Keuangan dan Direktur yang berhubungan dengan Treasury yang punya duit banyak. Dan juga market. Setelah itu beliau juga pernah bertugas di Garuda sebagai Dirut dan di Pertamina selaku Direktur Keuangan. Tanpa berlama-lama, kita berharap bahwa pengalaman dan tacit knowledge beliau akan sangat berguna bagi kita semua, terutama generasi muda yang saat ini sedang meniti karier Anda. Mari kita sambut bersama-sama Bapak Pahala Mansuri. Pak Pahala, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Marwanto. Saya yakin Bapak sangat sibuk sekali dengan kegiatan-kegiatan yang rutin dan kegiatan-kegiatan yang eksidental, karena Bapak pasti menjadi orang yang paling banyak dicari saat ini. Terima kasih. Pak Pahala, menarik sekali bisa berbincang dengan Bapak, karena banyak sekali ini generasi muda yang ingin mendapatkan tacit knowledge dari orang-orang tokoh-tokoh yang punya pengalaman di bidangnya. Yang sangat menarik adalah mereka itu pengen tahu jadi pemimpin itu seperti apa sih? To be a good leader itu seperti apa sih? Nah, banyak pemikiran yang mengatakan bahwa to be a good leader itu rasanya harus punya darah pemimpin deh, gitu. Darah biru pemimpin. Tetapi kemudian berbagai ilmu leadership mengatakan bahwa itu saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah sebuah pembelajaran dan training sehingga orang itu, calon pimpinan itu bisa dengan leluasa memiliki kompetensi, baik soft kompetensi maupun hard kompetensi. Nah, Pak Pahala, pengalaman Bapak selama ini Pak ya, kan sangat menarik sekali dari dunia consulting, kemudian financial institution, kemudian Bapak masuk ke birokrasi dan sekarang menjadi seorang diplomat Pak. Bagaimana Pak menurut Bapak? Iya. Terima kasih nih sekali lagi Pak Marwanto untuk undangannya dan juga untuk kita bisa sharing. Moga-moga nanti bisa bermanfaat. Jadi ya kalau dari pengalaman saya sendiri sebetulnya nggak pernah secara khusus mengembangkan diri ya sebagai leader. Tapi satu hal yang mungkin yang saya lihat dari pengalaman saya memang bahwa ya seorang leader itu harus belajar dari leaders yang lain. Gitu. Jadi ya kita melihat bagaimana leaders itu memimpin, memberikan motivasi kepada timnya, memberikan visi, memiliki karakter gitu karena kan sebuah pemimpin atau seorang pemimpin itu pasti ya harus memiliki sebuah karakter sehingga bisa menarik para timnya atau ya yang dipimpin untuk bisa mengikuti gitu. Jadi ya ibaratnya ya saya juga beruntung, selain juga saya pernah bekerja dengan berbagai leaders yang memang memiliki kemampuan sebagai leaders juga, karena leaders itu biasanya kan juga lahir
dari sebuah proses perubahan, Pak. Betul, betul, betul. Nah, jadi kalau saya ini juga beruntung sekali berada pada organisasi-organisasi pada titik-titik di mana memang mereka ingin melakukan perubahan. Gitu. Jadi bagaimana menarik timnya, menarik ya kalau di perusahaan tentunya karena pengalaman saya belajar mengenai leadership tentunya di perusahaan-perusahaan ya, bagaimana berusaha untuk mengubah sebuah organisasi, yaitu ya saya alamin misalnya dari tahun 2005 khususnya sampai dengan tahun saya di Bank Mandiri itu selesai di tahun 2017 selama kurang lebih sekitar 12 tahun pada waktu itu ya belajar bagaimana melakukan perubahan tetapi juga pada waktu itu juga mengajak yang lain-lainnya untuk bisa mengikuti apakah itu dari sisi perilaku, dari sisi budaya gitu. Ini yang terutama dilakukan di Bank Mandiri di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 khususnya ataupun juga membangun bisnis model yang baru itu di tahun 2010 dan juga di tahun 2014, 2015 di mana pada waktu itu juga Bank Mandiri ingin betul-betul memfokuskan diri untuk bisa membangun yang sebelumnya fokus kepada bisnis korporasi menjadi yang lebih berimbang bisnisnya atau portfolio usahanya lebih ke arah retail. Jadi ini yang mungkin juga saya pelajarin bahwa ya selain bisa melihat secara langsung para pemimpin untuk bisa memiliki karakternya itu seperti apa, tetapi juga mengajak yang lain-lainnya itu juga untuk bisa melakukan perubahan. Jadi ya kalau dibilang tadi ya dibilang ada sekolahannya, yang juga nggak ada sekolahannya, gitu kan ya Pak ya. Tetapi memang nggak bisa kita bergantung pada pemimpin hanya lahir begitu aja. Artinya organisasi kan juga harus bisa mencoba untuk bisa memiliki proses bagaimana supaya ya lahir para pengganti para pimpinan-pimpinannya gitu kan. Dan saya beruntung juga pada waktu itu berada di organisasi yang juga memang para pemimpin-pemimpinnya memang berupaya untuk bisa membangun prosesnya. Jadi ada proses untuk bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin barunya. Apakah itu dari sisi tadi ya melihat secara langsung, berinteraksi secara langsung, ataupun juga ada proses melakukan review. Kira-kira kita komposisi daripada pimpinan-pimpinan ini seperti apa, kemudian juga skill-skillnya seperti apa, orang-orang ini juga seperti apa. Dan memang kalau tadi dibilang bahwa ya saya belajar juga dari pimpinan-pimpinan yang saya sempat lihat gitu ya. Ya mereka memang punya ketertarikan untuk bisa melakukan berinteraksi langsung dan meluangkan waktu juga untuk bisa membangun skill yang dimiliki langsung oleh timnya mereka. Dan bahkan kalau yang saya lihat nggak cukup dengan para timnya yang berada satu tingkat yang berinteraksi dengan mereka, tapi kalau bisa mungkin ya bisa berinteraksi langsung 2 sampai dengan 3 tingkat yang berada di bawahnya para pimpinan tersebut. Jadi ya ini adalah satu hal yang ya tadi kalau Pak Marwanto menyampaikan kan bahwa ada yang sifatnya mungkin memang belajar dari sekolahan gitu kan. Ada yang belajarnya memang melihat langsung dari para pimpinan-pimpinan kita. Ada yang juga sifatnya kita memang harus, memang kan kalau kita juga sebagai pimpinan nggak mungkin kita punya semua skillnya pada saat yang sama. Jadi memang kadang-kadang kita nggak punya skillnya juga untuk itu, tapi ya keberanian kita juga untuk bisa mengasah skill kita juga untuk itu. Dan juga kadang-kadang kita juga banyak belajar juga justru dari tim-tim kita sebenarnya. Seperti contohnya tadi Pak Marwanto menyampaikan bahwa saya sempat menjadi direktur utama di Garuda Indonesia. Itu saya masuk ke Garuda Indonesia pada waktu itu langsung dari Bank Mandiri, sebuah perbankan, gitu kan. Ya, jadi pengalaman saya tentunya skill saya lebih banyak ke bidang keuangan. Tapi kalau di Garuda ini kan juga ada masalah-masalah operasional, ada masalah-masalah seperti safety yang memang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi ya kita harus punya humility untuk memang juga bisa belajar dari semua orang
Jadi ya orang yang memang kita pimpin juga kita harus banyak belajar juga dari mereka, terutama kalau masuk ke institusi-institusi baru ataupun juga sektor-sektor baru yang sebelumnya kita nggak pernah geluti. Itu mungkin Wah, luar biasa nih, Bapak. Jadi artinya pemimpin itu tidak harus orang yang paling pintar memang ya, Pak ya. Iya, Tapi pemimpin juga harus bisa belajar dari semua aktivitas kehidupan dia. Bukan saja pada atasannya, tapi pada teman dan juga bahkan pada anak buahnya ya Pak ya, followernya Pak. Saya kira ini sesuatu yang sangat dalam sekali. Dan tetapi tadi Bapak juga menyampaikan bahwa memang seorang pemimpin perlu karakter ya Pak ya. Karakter ya tentunya karakter yang bisa mendukung, mendorong organisasi untuk maju bersama-sama. Dan yang cukup menarik tadi Pak Pala juga menyampaikan bahwa seorang pemimpin juga bisa mengajak followernya, anak buahnya untuk maju, dan bahkan Bapak menyiapkan anak buah menjadi pemimpin-pemimpin yang baru ya Pak ya. Itu luar biasa saya kira, karena kadang-kadang kan memang seorang leader tidak komplit, tapi kadang-kadang ada yang terlupa itu Pak, bahwa dia bukan paling pintar dan dia tidak akan selamanya jadi pimpinan ya Pak. Jadi menyiapkan anak buah menjadi pemimpin itu menjadi sangat penting sekali ya Pak ya. Nah Pak Pahala, kalau tadi disampaikan perlu sebuah karakter yang quote-unquote baik begitu. Kalau kita bicara tentang karakter seorang pemimpin kan memang kadang-kadang tidak bisa dihindari bahwa ada endowment, ada bakat bawaan ya Pak ya, yang dari lahir gitu. Orang yang lahir di Jogja sama orang lahir di Jakarta sama Sumatera Utara pasti beda kan Pak ya. Karakternya masih beda. Tetapi dalam konteks yang common sense-nya, kalau kita bicara sekarang seorang pemimpin itu harus punya integritas. Seorang pemimpin itu harus bisa membangun networking, harus bisa komunikasi, dan bahkan seorang pemimpin harus bisa melakukan diplomasi dengan baik begitu. Pengalaman Bapak selama ini bagaimana Pak? Karena Bapak kan Bapak itu dari konsultan, dunia finansial, kemudian dunia penerbangan gitu, aviasi. Terus jadi diplomat Pak. Jadi pengalamannya gimana? Pasti menarik sekali. Ya, tadi kalau bicara mengenai karakter ya, saya rasa salah satu karakter utama, dan ini juga bukan ini sharing aja bahwa, dan saya juga banyak belajar dari bos-bos saya sebelumnya juga Pak Marwanto, bahwa salah satu hal yang paling penting dalam hal karakter itu kan adalah karena tadi sebagai pemimpin mau mengajak yang lain untuk bisa berubah. Nah salah satunya ya kita nggak akan bisa mengajak yang lain untuk misalnya kita berubah kalau misalnya mereka nggak melihat kita juga sebagai orang yang memang melaksanakan karakter yang tadi kita mau ajak mereka untuk berubah itu. Gitu kan kebiasaannya. Jadi kita harus memberikan contoh juga, harus kasih contoh gitu kan ya, seperti kan mau berubah itu kan ya, misalnya tadi kita bicara mengenai satu hal yang paling penting di sebuah organisasi kan mengenai budaya kerja gitu ya. Tapi ya budaya kerja itu kan harus ditunjukkan dalam perilaku, dalam kebiasaan kita gitu. Jadi ya salah satunya ya karakter yang paling penting yang saya belajar dari senior saya pada waktu itu ya, memang mereka harus betul-betul menunjukkan bahwa ya apa yang mereka bilang ini betul-betul dijalankan oleh mereka. Kalau misalnya pimpinan ingin misalnya organisasinya itu lalu kemudian fokus kepada pengembangan sumber daya manusia gitu misalnya, ya tentunya yang kita harus lakukan ya kita harus spend waktu, kita harus berinteraksi langsung dengan tim kita, dengan organisasi kita untuk menunjukkan bahwa ya memang ya betul, karena salah satunya yang memang paling dilihat orang adalah bahwa ini bener nggak sih ini kalau misalnya kita mau ini, oh ternyata bilangnya bahwa misalnya kita harus mengembangkan tim kita harus peduli sama tim kita, sama sumber daya manusia, tapi kalau ternyata waktunya nggak diluangkan untuk bisa melakukan itu, bahkan kalau misalnya ya bukan hanya meluangkan tapi juga sebagian besar waktunya untuk bisa melakukan itu ya juga jadi mereka bingung juga kan, jadi mungkin bukan gitu tuh sebenarnya gitu kan, karena kan jadi satunya kata dan perbuatan, ngomongnya apa ya harus diberi contoh gitu ya Pak ya. Kalau kita bilang
ya misalnya kita mau merubah supaya organisasi kita bisa memiliki integritas yang baik, jangan nyolong gitu ya. Kita harus juga menunjukkan hal tersebut Itu, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Dan juga yang penting juga adalah bahwa mereka juga biasanya melihat juga bahwa oh bener nggak nih ternyata yang pimpinan-pimpinan yang juga diangkat menjadi tingkat manajemen, dipromosikan dan lain-lain, itu benar-benar menunjukkan perilaku yang sama juga apa enggak? Gitu. Jadi Iya, iya. pilihan orang juga menjadi salah satu hal yang itu ya semacam kode atau semacam message yang penting lah ya, pesan yang penting kepada tim kita semua, karena itu yang juga dilihat mereka kan. Iya, iya, betul. Jadi ini mungkin karakter dari sisi ya bagaimana kita satu kata dengan perbuatan seperti yang tadi Pak Marwanto sampaikan, tetapi juga dalam hal bagaimana kita melakukan promosi, merotasi tim kita juga seperti apa. Yang lain juga ya sebagai leaders juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Marwanto juga adalah bahwa ya gimana kita bisa terus belajar ya. Karena kan semua organisasi kan berubah terus. Berubah, betul, gitu. betul. Dan apalagi seperti saya yang misalnya Iya. dari perbankan ke aviasi gitu kan, dari aviasi ke oil and gas, gitu kan iya, ya. betul. Misalnya oil and gas itu satu dunia yang baru lagi kan Iya, waktu itu betul, saya betul. gitu kan, wah gimana itu mengenai aturan antara gross plate dengan cost recovery itu Iya. seperti apa itu kan Iya, dari betul. sisi keuangannya Betul, aja kan, betul, tapi juga dari sisi operasionalnya, belum lagi waktu saya kalau Garuda misalnya ya usahanya atau sektornya itu cukup fokus lah Iya. di sektor aviasi, meskipun mungkin Aviasi. ada anak-anak usaha lainnya ya, Betul, seperti betul, misalnya betul, di bidang jasa layanan, catering dan Iya. maintenance dan lain sebagainya, tapi ya relatif fokus lah di bidang Iya, aviasi. Kalau Pertamina ini kan sangat luas sekali Pak. Iya. Bahkan di bisnis oil and gasnya sendiri kan ada berbagai bidang, ada yang di betul, upstream, betul. ada yang di kilang, Iya, iya. ada yang di distribusi, ada yang gas, ada bahkan sekarang ada juga yang di renewable gitu. Jadi Iya, ya iya. itu masing-masing bisnis usaha, unit usaha mesti belajar juga. Jadi ya memang salah satunya yang saya itu cukup beruntung adalah bisa punya exposure, tapi pada saat yang sama juga ya saya rasa saya beruntung juga bahwa selalu diajarin oleh senior-senior saya, selalu diajarkan oleh orang tua saya juga untuk selalu jangan puas untuk selalu belajar. Gitu kan. Kita belajar bisa dari siapa aja gitu kan Pak ya, dari tim kita, dari anak buah kita, dari konsultan gitu. Saya biasanya selalu kalau pindah organisasi itu selalu ya ngumpulin masing-masing tim kita gitu kan, sambil tanya nih segala masalahnya apa. Tetapi juga kadang-kadang perlu juga kita belajar dari organisasi yang mengamati dari luar, sehingga juga tahu oh permasalahannya kadang-kadang kalau kita berada di dalam organisasi kan juga nggak terasa ya Pak, ya, nggak kita kelihatan nggak gitu. bisa lihat semuanya gitu kan ya, betul, istilahnya kita punya blind spot lah Iya. gitu kan. Jadi kadang-kadang bagus juga kita ya konsultan-konsultan kita panggilin gitu kan, untuk bisa dapat masukan dari mereka ataupun juga organisasi asosiasi, bahkan para nasabah, para klien gitu kan, atau supplier. Saya juga waktu di Pertamina misalnya kita juga diskusi juga dengan para supplier ini apa nih yang harus kita lakukan nih untuk bisa melakukan efisiensi, melakukan perbaikan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang ya saya lakukan supaya memang bisa belajar hal-hal yang baru, karena ini yang juga sesuatu yang saya rasa penting sekali, bahwa pimpinan ya selain daripada harus punya visi juga tentunya ya kan, kalau kita pun jadi leaders, jadi pimpinan tapi nggak punya visi, sebetulnya organisasi ini mau dibawa kemana kan mereka juga betul. Ya jadinya organisasi yang business as usual juga. Dan ini juga yang saya selalu belajar dari para senior-senior kita, bahwa kalau kita jadi leaders itu ya tentunya ya kita bring sesuatu yang baru lah. Membawa sesuatu yang baru, jangan kita cuma ingin business as usual ya. Ibaratnya selalu para senior-senior kita ya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Jadi ini mindset ini yang juga saya belajar bahwa every leader, semua leaders harus punya. Selain belajar, kemudian juga tadi ya punya karakter, tapi juga harus punya keinginan bahwa
harus bisa lebih baik lagi Baik. dibandingkan sebelumnya. Yang lain juga yang saya belajar harus ternyata para leaders itu umumnya itu demanding gitu kan. Jadi nggak cepet puas Iya. gitu kan gitu. Dan cukup kompetitif biasanya gitu kan. Kalau misalnya punya pemimpin yang nggak kompetitif, ya itu organisasi ya begitu-begitu aja Ya, akhirnya gitu. mandak Jadi ya, mandak ya. ya apa ya, competitiveness atau demanding itu ya bagian daripada ya memang supaya memang organisasi itu bisa maju